Kayak ini Kang Dadan sehari dapat berapa? Dapat 17 ekor, 14 ekor sehari. Untung sebulan berapa? 6 juta. Katanya tadi 6 juta. Amin. Orang dengar. Nah, Resepnya di internet, Bang. resepnya dia ngambil di internet, dia merasa gampang lah gitu kan. Ya cuman karena berjalannya waktu sudah berapa bulan dia buka pun ya perkembangannya kalau saya tanya ya, ada yang ngambil apa dulu bekas karyawan saya nggak sebutin yang enak juga ya. Dia merasa bisa ya silakan aja kata saya. Dibikin dari sendiri. Bikin. Kalau usahanya di perumahan gang-gang sempit itu usaha ayam Kentucky itu prospek nggak, Bang? Kalau kita lihat sih sekarang banyak juga yang nggak merekan gitu, Nggak ada merek, nggak ada merek juga, ada juga dia gang-gang kecil gitu kan. Prospek. Tetap aja jalan-jalan juga. Mau pagi bisa, Ya. siang bisa, Benar. malam bisa. Tidak Apalagi salah. kalau anak sekolah kan, anak Ya. sekolah itu buat bawa sarapan bisa. Oh, ya. Nah itu saya pikirnya itu kenapa saya ngambilnya Franchise. bisnis franchise fried Franchise. chicken tuh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mumpung ada orang yang kita sedot sedikit ininya pengetahuannya, sudut pandangnya, bos ayam. Jadi ayam-ayam yang kita pinggir jalan tuh, yang mereknya apa gitu. Pokoknya ada beberapa tempat itu kan franchise tuh. Tapi ada juga yang nggak bermerek-merek apa-apa juga, cuma taruh gerobak jualan. Ada juga tuh, Bang, banyak kan, Bang, ya? Banyak. Nah, sekarang kita mau nanya nih, sebenarnya prospek ayam Kentucky itu buat di kampung-kampung masih bagus nggak sih, Bang? Gini aja sih saya ngelihatnya, orang itu kalau mau makan ayam itu udah umum lah ya. Makan ayam udah umum. Mau pagi bisa, Ya. siang bisa, Nah. malam bisa. Tidak Apalagi salah. kalau anak sekolah kan, anak Ya. sekolah itu buat bawa sarapan bisa. Oh, ya. Nah itu saya pikirnya itu kenapa saya ngambilnya Franchise. bisnis franchise fried Franchise. chicken tuh itu. Ya. Pertimbangan saya itu. Jadi pasti akan insya Allah lah masih berkembang lah gitu kan. Jadi intinya kenapa ngambil usaha ayam, karena anytime mau Betul. kapanpun di jam berapapun ayam nggak ada ininya. Ya. Anak sekolah, konsumsi juga dari anak sekolah sampai orang tua. Betul. Yang mau kantoran, mau di rumah ada juga kan. Kalau usahanya di perumahan gang-gang sempit itu usaha ayam Kentucky itu prospek nggak, Bang? Kalau kita lihat sih sekarang banyak juga yang nggak merekan gitu, Nggak ada merek, nggak ada merek juga, ada juga dia gang-gang kecil gitu kan. Prospek. Tetap aja jalan-jalan juga. Tapi ya sebenarnya kan kita cari yang pusat-pusat juga. Sebenarnya kan pasti di daerah itu ada tempat makannya gimana, pasti disitulah yang lebih berkembang sih sebenarnya. Kalau kita asal-asalan aja, udah yang penting saya depan rumah ada jalanan, saya bikin gerobakan, saya goreng-goreng begitu aja, kaca-kaca gitu, saya bikin gerobak kaca. Di sana atau enggak, Bang? Atau daripada begitu mendingan merapat aja lah ke franchise, atau boleh seperti itu aja, Bang? Nah itu Kalau dari Abang pribadi nih. Nah kalau itu pribadi ya, Ya. itu ada beberapa pertimbangan.
Pertama, kalau ya itu saya bilang saya tidak punya ilmu untuk resep-resep itu seperti apa. Walaupun saya tahu di internet itu banyak kan di YouTube cara bikin resepnya ada 11 bumbu lah ya. gitu kan. Tapi karena saya sendiri saya pasti nggak akan bisa sampai ke situ kan, karena rahasia nggak mungkin dibuka semua kan. Sampai bisa renyah, rasanya enak kan, itu pasti itu yang salah satu pertimbangannya. Kedua, makanya ngambil franchise sekarang, alasan itu pertama. Kedua, namanya brand itu tidak seperti langsung bisa, walaupun rasanya oke lah, agak enak gitu kan, tapi tidak bisa langsung brand itu karena langsung bisa rame. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Gitu kan, karena kan tergantung brand juga. Salah satu pertimbangan mengambil mitra itu adalah kita lihat juga brand itu berkembang atau enggak. Jangan sampai ya kita lihat ngambil ya cuman brand-brand yang ecek-ecek, yang mitranya cuma baru berapa puluh atau baru berapa bulan buka udah dimitrain kan, itu sebenarnya kan nggak bagus juga buat kita. Kita harus lihat juga brand ini gimana ini, di sini kuat gitu kan, udah mulai terkenal atau harganya masuk lah gitu kan untuk lingkungan kita gitu kan. Itu banyak pertimbangannya. Nah itu yang kenapa saya ngambil itu, sehingga saya tidak berani, saya harus membuka tanpa buat brand sendiri. Ya itu kejadian juga, ada yang ngambil dulu bekas karyawan saya nggak sebutin, saya nggak enak juga ya. Dia merasa bisa, ya silakan aja kata saya. Dibikin brand sendiri. Ya. Rasanya? Saya ya gitulah, saya juga itu nggak bisa ngomong lah ya. Jangan, orang kan baca, ya orang dengar. Nah, resepnya di internet Bang? Resepnya dia ngambil di internet, dia merasa gampang lah gitu kan. Ya cuman karena berjalannya waktu sudah berapa bulan dia buka pun ya perkembangannya kalau saya tanya ya cuma 1-2 ekor aja gitu. Kalau 1-2 ekor nggak masuk? Nggak bisa. Minimal sehari itu berapa ekor Bang? Kalau buat pemula? Tergantung sih. Pemula? Tergantung juga. Kalau misalnya kita terjun langsung kayak gitu kita pegang, ya untuk bisa BEP di angka 8 itu juga udah bisa sih. Pak Mursid, lihat. Ya saya sebenarnya sempet pengen juga. Pengen juga? Ini ya, cuman saya kan lagi-lagi apa-apa gak baru mulai. Kalau misalnya semuanya Kita main aja Bang. Kalau chicken ini yang saya ingin ya, untuk konsumen, saya sebagai konsumen. Pernah beli ya? Bagaimana saya tertarik melihat ayam ini? Pertama tampilan ya. Tampilan kelihatannya tepungnya ini renyah nih kalau digigit gitu kan. Kalau masalah gurih mungkin belakangan ya enak. Kedua enak. Nah, menurut saya brand itu mitra juga bagus, artinya paling nggak ada orang lain yang mengenalkan duluan dengan brand itu. Kalau kita untuk membuat orang kenal bahwa kita jual chicken enak itu kan mungkin harus kita gratisin. Ya, agak banyak baru orang pada nyobain udah tahu rasanya, mungkin nanti ngasih referensi ke yang lain ya. Tapi kalau ada brand kan, brand itu mungkin udah mewakili, karena ada juga temen belum pernah nyobain tapi di sana ada contohnya salah satu brand tersebut. Padahal dia belum pernah tahu rasanya. Itu salah satu pertimbangan orang untuk beli chicken gitu. Jadi ya menurut saya juga bagus, artinya bahwa mengurangi biaya iklan lah. Iya. Kalau menurut Bang Dadan, ayam Kentucky gitu tepungnya itu mendingan yang serbuk apa yang encer yang udah dicampur air tuh? Saya nggak bisa bandingin yang encernya karena kan di kemitraan saya yang itu ayamnya sudah dimarinasi, ya kan. Nah, terus tepungnya udah ada, tepung yang tepung yang masih kayak tepung yang sudah ada bumbunya. Kalau kita cium ya ada bumbunya gitu. Itu tinggal diolah aja. Karena franchise ya, ayam udah dibumbuin dan marinasi ya. Soalnya kalau saya lihat di pinggir jalan tuh yang harganya murah-murah 6.000 itu tampilan tepungnya padat banget, sampai yang lewer gitu, sampai ancur-ancuran gitu, basah itu, sampai yang encer itu. Ya bisa jadi. Masing-masing ada inilah, ada plus minusnya atau mungkin ada resep khasnya masing-masing. Tapi dari semua, dari mau dia franchise, mau dia usaha sendiri, merek sendiri, mau dia apapun itu, Kentucky itu masih peluang di masyarakat kita ya Bang? Insya Allah sih masih berkembang lah. Ya orang namanya itu yang saya bilang, orang itu kalau makan ayam tuh udah biasa aja kan udah umum lah.
jarang-jarang yang tidak mau. Emang ada juga yang tidak mau, tapi kan lebih banyak kan orang makan ayam gitu kan, mau ayamnya diapain, dibakar, diapa gitu kan. Nah, salah satunya tetap Kentucky gitu kan, fried chicken. Kentucky di fried chicken gitu. Fried chicken tepung itu terutama Chicken ya. menurut saya yang nggak pernah buat saya lihat ya anak-anak sampai ABG lagi. Iya. Ini pasar potensial buat tepung chicken. Pertimbangan itu sih saya kenapa ngambil. Nah, saran saya sih cuma ini. Nah, misalnya nggak apa ya sarannya. Iya. Pertimbangkan dulu kalau mau ngambil itu brand. Brand buat franchise nih, teman-teman, pertimbangannya. Jangan asal-asalan. Terus kedua, kemudahan kita untuk mengambil nantinya kan tidak cuma sekali kan, kita akan rutin belanja lagi. Nah, kalau misalnya saya awalnya juga sempat ada apa namanya bukan mitra franchise berarti ya. Saya datang ke sana, akhirnya kata dia suruh ngambil, nggak apa-apa nanti ngambil ke daerah sini. Kata saya ke sana aja ongkosnya udah jauh gitu kan. Iya. Biayanya berapa? Dan carilah siapa. Itu Kalau pertimbangan misalnya luar utama tuh. kota ya, kalau luar kota carilah yang di situ ada stokisnya nggak, atau agennya lah bahasanya, ada agennya nggak. Nah kayak gitu itu jadi mudah bagi orang itu belanja selanjutnya gitu kan, dan costnya juga nggak terlalu jauh, toh ongkosnya nggak terlalu berat gitu. Terus namanya juga, supportnya juga itu perlu dipertimbangkan, banyak lah yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan kita beli nanti dia supportnya nggak ada, itu yang susah. Nah, pemirsa tuh bagus tuh. Kalau kita mau usaha fried chicken, kalau menurut Bang Dadan ini masih prospek. Dari tua, muda, anak, kecil, anytime, kapanpun waktu makan ayam fried chicken itu nggak ada nggak ada aturan waktunya. Jadi usaha itu prospek. Mau di keramaian, mau di apa, daya beli masyarakat untuk yang namanya ayam pasti tinggi minatnya. Tapi kalau mau merangkap franchise harus dilihat dulu mereknya, brandnya, diperhatiin sama gampang apa enggaknya bahan baku semuanya yang tadi Bang Dadan ceritain itu harus jadi perhatian khusus. Jadi intinya kalau kita mau usaha ayam Kentucky, ayam chicken ya ngomong ya. Merek gitu. Merek ya Kentucky ya. Mau ada Kentucky kalau kita asal nyebut aja, ya nggak bermaksud ke sono. Pokoknya setahu saya ayam di tepung itu kalau anak kecil kan bilangnya Kentucky bukan fried chicken. Ya gitu ya. Ya. Ada pesan-pesan nggak Bang Dadan nih buat teman-teman yang lagi nganggur, umpama kalau buat ayam Kentucky itu modalnya berapa sih? Mahal nggak kira-kira? 2 juta sampai kalau buat merintis awal. Nggak tahu ya, gerobaknya aja nggak dapat lah kalau itu kan. Gerobaknya dong itu nggak dapat. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Kalau ngeliat usaha orang enak aja, udah jalan. Ya ini Bang Dadan sehari dapat berapa? Dapat 17 ekor, 14 ekor sehari. Untung sebulan berapa? 6 juta. Katanya tadi 6 juta. Amin. Ngedenger enak kan? Tapi ngejalanin pasti capek dia, pusing, capek, hujan, badai, panas, tetap harus belanja. Usaha apapun bisa ditiru, rezekinya belum tentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.